سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat ke-10. Tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada yang membaca bima kanu yukadzibun, ya. Jadi bacaannya ada dua. Ini kita pilah-pilah dulu. Jadi supaya mudah kita pahami. Ini sebelumnya ayat 10 ini cerita tentang orang munafik. Makanya di dalam perjalanannya nanti kalau cerita tentang orang mukmin itu cuma berapa ayat. Orang musyrik cuma berapa ayat. Tapi orang munafik itu lebih daripada 3 ayat. Karena kita susah untuk mendeteksi orang munafik. Yang mengetahui seorang itu munafik atau tidak munafik adalah diri dia sendiri. Makanya pada ayat-ayat ini Allah memberitahukan ciri-cirinya seperti ini orang munafik itu. Jadi artinya kita tidak bisa langsung menghakimi mereka ini munafik, tidak bisa. Kita tidak tahu kecuali seperti yang sudah dikatakan Rasulullah. Ciri-ciri orang munafik yang sudah jelas nampak itu 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Secara zahir munafik itu 3, ya. Kalau dia ngomong tidak sesuai dengan perbuatannya sudah munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari, itu juga munafik. Yang ketiga wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia berkhianat. Tetapi selain daripada 3 itu susah untuk kita deteksi. Kita tidak tahu dia munafik atau tidak. Dia salat, dia beribadah, dia bayar zakat, dia melebur dengan orang-orang mukmin, kita tidak tahu. Makanya ini salah satu lagi sifatnya. Fi qulubihim maradun. Jadi di dalam hati mereka itu ada marad. Marad itu penyakit. Penyakit ini apa? Maka Syekh Tantawi mengatakan di dalam tafsir beliau Al-Wasit, sumia marad dinamakan dengan penyakit karena mereka itu susah untuk melakukan sesuatu. Ya, maka namanya maradun, penyakit. Kita punya kendaraan susah untuk berjalan, kenapa? Karena ada rusak di sebagian mesinnya. Ini begitu juga, rusak di hatinya. Ini dikatakan maradun. 1. Sekarang kita lihat tafsir yang kedua. Maradun yang dimaksud di sini adalah asyakku wa syubhat. Dia selalu ragu-ragu. Ya, ini penyakit ini. Jadi makanya orang mukmin tidak ada ragu-ragu. Sudah jelas semuanya. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas. Seperti yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tidak ada orang yang enggak tahu kalau ini halal, ini haram, tidak ada yang enggak tahu. Tidak ada yang menyangkal kalau seandainya korupsi itu haram, tidak bagus. Semua orang menyangkal. Tidak ada yang menyangkal kalau seandainya menzalimi orang lain itu tidak baik. Tidak ada yang menyangkal. Jadi artinya sudah jelas semuanya digambarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mana yang halal, mana yang haram. Makanya wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara keduanya ada hal yang mutasyabihat. Apa maksud ragu-ragu tadi? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Asyaku, ragu-ragu tadi, asyubhat liqillatil ilmi, karena ilmunya sedikit. Ya.
Kalau dia punya ilmu, dia nggak ragu-ragu lagi. Makanya karena ilmunya sedikit, dia ragu-ragu. Ini sah apa enggak? Sah apa enggak? Ya. Kenapa? Karena ilmunya sedikit. Kalau ilmunya tidak sedikit, tidak ada yang perlu diragukan. Jadi makanya maraton di sini, di dalam tafsir As-Sa'di ini masuk kategori asyakku. Dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu kepada Al-Quran. Dia ragu-ragu, itu sudah masuk orang munafik. Orang munafik. Dia ragu-ragu dengan salat itu. Dia ragu-ragu dengan doa itu. Doa ragu-ragu, mau mana mau oleh Allah. Apakah Allah sayang ke saya atau tidak sayang ke saya? Ya kalau sudah ragu-ragu, kalau versi tafsir As-Sa'di itu sudah termasuk orang munafik. Sekarang kita lihat di dalam tafsir Al-Baydawi. Penggunaan kalimat maraton ini semua penafsir sepakat. Penggunaannya kalimat maraton itu, penyakit itu digunakan pada kalimat majas. Kalimat konotasi, bukan kalimat sebenarnya. Jadi bukan hati na penyakit, tidak. Hek dajak abad doktor pun nanti hati, anda boleh, anda boleh. Orang kalau sudah dengki sama orang lain, coba datang ke dokter. Dokter nak bergadah penyakit dengki lun, anda kata apa? Dokter nak bergadah penyakit ragu-ragu lun, anda kata sih. Karena dokter nak sanggup, nak sanggup dia. Makanya maraton di sini, ustumila fil majas, selalu digunakan dalam kalimat majas, bukan sebenarnya. Apa maksud maraton di sini? Kal juhli, itu orang bodoh itu penyakit, penyakit. Ya. Makanya ketika dia salatnya salah, wudunya salah. Kenapa? Karena bodoh, dia tidak tahu. Kemudian bacaannya salah, semua salah. Diadakan muamalah salah, ibadah salah, baca Quran salah, mandu salah ya Pak. Ini karena bodoh, maka bodoh itu masuk ke dalam fi qulubihim maradun. Itu penyakitnya. Jadi supaya penyakit ini hilang, maka Rasulullah mengatakan kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang berilmu atau yang mencari ilmu, au mustami'an atau yang mendengar ilmu. Wala takun rabi'an fatahlik. Jangan jadi orang yang keempat. Malim bidah, minta ilmu bidah, dengar ilmu bidah. Kamu akan hancur. Inilah yang dikatakan dengan maraton. Yang penyakit aja, Pak. Ya. Jadi makanya sekarang ilmu itu sudah mudah sekali kita cari, Pak. Melalui media sosial, melalui apa saja, ilmu banyak sekali. Datanya orang Pak lain, datanya orang Ino, datanya orang gede. Cuma manusia saja yang tidak. Ini penyakit namanya, Pak. Ini penyakit. Maka ibadahnya terus seperti itu, terus. Tidak berkembang, tidak lagi tapi. Guru lain kamu berkembang, kamu tamak aja. Gimana lagi yang tetap tapi kadang-kadang itu tiga gol. Jadi ibadahnya begitu saja dari dulu seperti itu. Kalau kita tanya kenapa ibadah begitu? Hai kajamu lucu lagi yang ibadah. Tak ikut ibadah. Ya. Jadi tidak pernah bertambah. Kalau orang tuanya salah berarti anak ini salah terus seumur hidupnya. Karena diikuti orang tuanya beribadah tanpa ilmu. Maka bodoh termasuk ke dalam maraton, ya penyakit. Satu. Yang kedua su'ul akidah. Akidah yang rusak. Maka akidah yang rusak itu juga maraton, penyakit. Ya. Jadi akidah itu apa? Keyakinan. Seperti begini, keyakinan orang kafir. Kafir Quraisy. Ketika ditanya kenapa kalian menyembah patung, makanya di samping Ka'bah itu dan di dalam Ka'bah ada ratusan patung di situ. Apa kata mereka? Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah patung untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Ini su'ul akidah namanya, Pak. Akidah yang rusak. Kalau sudah akidah rusak itu masuk ke dalam maraton, penyakitnya, Pak. Dalam itu penyakitnya. Contoh orang yang menyembah kayu, menyembah dan yang bukan yang tembahnya seperti kaum Nabi Saleh. Kenapa menyembah gunung? Karena untuk dekat dengan pemberi nikmat. Ini salahnya, ini su'ul akidah namanya, Pak. Jadi kalau sudah su'ul akidah itu masuk ke dalam maraton, penyakit. Yang selanjutnya wal hasad. Ya, ini hasad rupanya dengki itu masuk juga penyakit. Makanya salah satu sifat orang munafik itu itulah dengki. Ya dengki pada orang lain. Dengkinya bagaimana? Dengki itu tidak ada yang bisa mendeteksi kecuali hati kita sendiri. Menyokong medadu hati yang dengki. Ada seorang jamaah bertanya ke saya, bagaimana kita tahu kita ada dengki dalam hati kita? Bagaimana kita tahu? Padahal itu kan di dalam hati kita kan nggak nampak. Lumrah mudah sekali. Bapak kalau melihat tetangga bapak baru beli mobil baru, melihat tetangga bapak promosi jabatan, bapak nak berdadu hati. Oh cukup mendadu, akhirnya dengki, Pak. Jadi menyokong mendadu hatinya dengki aja, Pak.
Kita tak bisa melihat nikmat orang lain. Ketika lihat nikmat orang lain, hatinya mendaduknya dengki. Ini supaya kita tahu dengki itu apa. Teman kita baru dipromosi jabatan. Ketika kita lihat dia, kamu tak hati. Yang artinya punya dengki. Menyo menterna dengki dalam hati, ini namanya fi qulubihi maradun. Dalam hatinya ada penyakit. Akhirnya orang munafik. Makanya orang-orang munafik itu dia tak bisa lihat orang lain. Ya, orang munafik itu selalu dia itu muncul rasa-rasa hasad, dengki, dengki pada orang. Kemudian selanjutnya yang di maradun itu masuk ke dalam hokanya. Hubbul ma'asi, cinta maksiat. Hanya kalau ada mati dia. Satu hari tidak berbuat maksiat dia susah, gundah. Dia penyakit aja, ini penyakit. Kalau seorang dari kecil dia suka maksiat, makanya penyakit ini tidak bisa hilang kecuali apa? Nggak bisa hilang penyakit suka, kecuali apa? Dia bertobat dan minta maaf kepada Allah. Menyuhan penyakitnya mendengar, maksiat itu masih ada. Ini namanya hubbul ma'asi, cinta kepada maksiat. Kalau kita cinta kepada maksiat, jangan pernah harap petunjuk dari Allah. Kalau kita cinta kepada maksiat, jangan pernah harap rahmat dari Allah. Ya Allah, nejuk rahmat dulu, nejuk berkah harta lu, nejuk berkah harta nejuk oleh Allah. Kenapa? Karena kita cinta maksiat. Ya, cinta maksiat. Seorang cinta maksiat kalau enggak berbuat maksiat dia susah. Itu cinta maksiat namanya. Ini masuk ke dalam kategori maradun juga. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini juga dikatakan Imam Baitawi, wa yahtamil ayyuradu bil maradin ma tadakhala qulubuhum minal jubni. Ini juga maradun. Yang dikatakan maradun itu bisa saja kata Imam Baitawi itu yang ada di hati mereka takut kepada orang beriman. Ya, maka orang munafik orang beriman, orang munafik. Orang munafik itu takut sekali kepada orang yang taat kepada Allah. Jadi makanya bisa saja kata Imam Baitawi, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada ketakutan. Ya, itu maradun. Makanya fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada kebodohan. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada cinta terhadap maksiat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin merebut kembali Baitul Maqdis. Jadi Umar bin Khattab mengatakan kita ibadah terus. Jangan pernah terlena dengan dunia dulu. Ibadah lagi, buat aja kebaikan. Supaya apa? Semangat ketika nanti merebut Baitul Maqdis. Ya. Akhirnya kan musuh berhasil direbut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Baitul Maqdis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga. Hana ragu lah mati. Ketika ditantang lagi oleh Abu Sufyan. Ini dikenal kalau di dalam kajian tafsir itu Uhud Kubra. Ada perang Uhud lebih dahsyat lagi rupanya dibandingkan Uhud ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, ada 70 sekian orang yang mati syahid. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Setelah pulang itu Abu Sufyan mempersiapkan pasukan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah luka-luka. Sahabatnya sudah luka-luka. Jadi dengan mudah nanti akan dihancurkan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keraguan itu dihilangkan. Keraguan dalam hati Muhammad itu dihilangkan karena ragu itu sebab munafik. Makanya Rasulullah ketika mendengar ditentang oleh Abu Sufyan langsung dia pakai baju besi untuk melawan Abu Sufyan. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan datang dengan pasukan yang lebih besar lagi ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Meyotan lu. Enggak pernah takut saya. Yang saya takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan sama seperti saya. Akhirnya apa? Sifat Rasulullah ini membuat Abu Sufyan takut. Ketika mereka datang dengan pasukan besar, melihat Rasulullah SAW, mereka semua sudah lari. Bukan karena itu maradon, penyakit. Maka penyakit hati itu Allah memberikan solusi di dalam Al-Quran. Penyakit hati, ya anak kemah aja pak dokter spesialis, anak kemah aja pak dokter spesialis penyakit dalam. Netulung dia dengki lihat lah mati. Netulung dia bodoh dah lun, hanya beliau mati. Netulung dia tidak tenang jiwa saya. Baru bangun tidur sudah susah saya. Ketika saya pergi kantor saya susah. Ketika saya duduk di kantor saya susah. Kayak keluar daerah juga susah. Kemana-mana susah saya. Ya hana-hana teba ada obat dokter nanti. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau ingin mengobati penyakit-penyakit ini, ingin mengobati jiwamu tidak tenang, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Di dalam kaidah tafsir, hamzah kalau ketemu dengan lam itu maknanya tahqiq. Hamzah ketemu dengan lam.
Ala itu maknanya tahqiq. Tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain. Ingin ketenangan jiwa, berzikirlah kepada Allah. Bagaimana berzikir? Cok Quran, baca Quran. Ini Quran ada baca ni. Cok Quran, baca Quran. Duk dah cok wudu, duk dah berzikir. Tak cok wudu temayang 2 rakaat salat sunah wudu. Atau paling enggak kita apa? Baik dah fikir dunia sejam je. Atau baik dah fikir dunia 5 menit, baik dah fikir dunia 5 menit saja. Jangan fikir dunia dulu. Baik fikir gimana cara mencapai, baik fikir lepas dah fikir lepas tenang hati le. 5 menit macam. 5 menit saja. Habis assalamualaikum dah doa astagfirullah. 5 menit saja. Yo nak drop 5 menit kau gundah kena. Apa ilmu kau kah? Oh HP tu. Kadang-kadang sedang hati wala menyo kadang HP ya pak. Yo kita proyek le, baik fikir proyek le 5 menit betul baik fikir proyek. Coba ya. Artinya apa? Untuk ketenangan jiwa. Kalau seperti ini nak pernah tenang jiwa kita. Assalamualaikum puak gadah pak. Assalamualaikum puak apa itu? Tak pernah tenang jiwa seperti ini pak. Cuma dalam satu hari 5 menit saja. Nyo dalam waktu lek hom dak nyo 5 menit mandang pak. Khusus dadu dah sembahyang sunat 2 rakaat, dadu dah berzikir dah. Ya. Coba lihat bagaimana ketenangan jiwa kita dapatkan setelah salat, setelah berzikir, setelah baca Quran. Ini makna maradu. Kita lanjut lagi. Fazadahumullahu marada. Ya, ini saya buku terjemahan. Coba diterjemahkan. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Bukan, atrek lagi belakang lagi. Dalam hati mereka ada penyakit Ya. dan ditambah Allah penyakitnya. Sudah. Ini fasababiyah namanya. Musababiyah. Jadi kalau penyakit tidak kita obati, makin bertambah. Ya, Pak. Kendaraan kita bermasalah krek. Hana tak obat, yang bertambah lagi. Ya, Pak. Kaki kita ini atau anggota tubuh kita kena penyakit, Pak. Menyohana ada obat, yang bertambah lagi. Inilah fazadahumullah marada. Kita jangan salah paham. Sebagian memahami begini. Orang munafik itu sudah begitu ditambah lagi oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Allah sayang kawannya, Pak. Cuma mereka tidak tahu diri. Yang membuat penyakitnya bertambah mereka sendiri. Ya. Jadi makanya di dalam Syekh Tontowi mengatakan begini. Lau lam yu'alij al-marda fazad al-marda. Kalau penyakit tadi tidak diobati, maka penyakitnya akan bertambah. Kalau seandainya dengki tidak diobati, dengkinya akan bertambah. Kalau seandainya kebodohan tidak diobati, kebodohannya makin bertambah. Ya, ini maksud fazadahumullah marada. Hanya tamurno ada yang wudu seperti itu, wudunya salah ada yang. Ada wudu kita salah. Apakah melalui air yang salah atau cara kita salah berwudu atau tidak sampai ke anggota wudu? Ya, terus seperti itu. Kalau terus seperti itu maka kebodohan terus bertambah. Nah, jarang-jarang katanya. Ya, begitu juga salat, begitu juga baca Fatihah katanya. Tapi lagi atau hana tak obat, lagi atau dia dulu meninggal dunia kita. Ya. Jadi makanya maksud fazadahumullah marada, kata Syekh Tantawi, kalau tidak diobati maka dia akan terus bertambah penyakitnya. Kalau kebodohan tidak diobati, tinggal makin bertambah. Kalau dengki tidak diobati, tinggal makin bertambah. Ya. Paling enggak begini. Katanya tadi kita sujud sama salat itu, kalau bisa salat tahajud, minta kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, nak tunjuk hati lu ni oleh pokok bina ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Berikanlah jiwaku ini tunduk dan patuh kepadamu dan bertakwa kepadamu, saya jauhkan maksiat ya Allah dan tidak cinta lagi maksiat ya Allah. Ini maksudnya Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha. Dibekali hati lu ni Allah, ya Pak. Dibekali hati lu. Dalam sebulan sekali saja kita berdoa, apa susahnya? Dalam 3 bulan, dah sembahyang tahajud, dalam 3 bulan 3 malam dah sembahyang tahajud. Atau lu 3 bulan, 6 bulan 3 je cik. 6 bulan 3 dah sembahyang tahajud 3 malam, Pak. Ya. 3 malam. Dah sembahyang tahajud dah sujud mak Allah dah melaki Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tunjuk hati lu nyo taqwaha, kecenderungan takwa kepada Engkau. Wa zakkiha. Bersihkan hatiku ini. Wa anta khairu man zakkaha. Hanjit yang pegeli hati lu kecuali Engkau ya Allah. Ya. Dotoh je pegeli, nabi je pegeli, maduh je pegeli, Pak. Jin tak bisa juga kecuali Engkau ya Allah. Kenapa? Anta waliyuha, karena Engkau yang menjaga hatiku ini ya Allah. Wa maulaha, dan Engkau yang memanage hatiku ini ya Allah. Ya. Jadi makanya hati ini hebat sekali dia. Hati ini ketika dia melihat maksiat, dia langsung memberi sinyal, jangan maksiat. Ya, hati ini, Pak. Hati ini langsung memberikan sinyal kalau kita khusyuk dalam beribadah, ketenangan jiwa diberikan oleh hati. Kamu sudah tenang hari ini.
Maka menyorong hana pah hatinya mendadu, maka tangan hana pah je. Kepalanya nak pas juga. Maka yang membuat dia susah tidur itu bukan pusing kepala, tidak, hatinya yang tidak tenang. Coba tenangkan hatinya, dengar mangat. Ya. Maka baik dapur ubat umpamanya hanya dengar dapur ubat ubat tak boleh, hana boleh. Hana boleh. Karena intinya bukan di kepala tapi di hati. Seperti orang sakit mah. Orang sakit mah dibawa boleh memangnya. Dia minta ubat tak boleh. Gaji bondrek pada kotak gaji bondrek, hana boleh. Ya. Hana boleh. Bukan, karena intinya bukan di sini. Cuma apa namanya? Ini mahnya, obati mahnya. Boleh, mandung boleh. Obati hatinya, semua sembuh. Tak ada lagi susah untuk ini susah, tak ada lagi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kalau sudah bertambah, ini orang munafik. Jadi orang munafik itu ciri-cirinya apa? Dalam hatinya ada penyakit. Satu, penyakitnya terus bertambah. Kenapa? Tidak pernah diobati penyakitnya. Mengobati penyakit itu kata Imam Al-Baitawi, lihat tubuh, hendaklah dia bertaubat. Dia minta maaf, dia kembali ke jalurnya lagi. Minta maaf saja kepada Allah. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini. Kalau seandainya ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, kalau kamu itu mendatangiku dengan dosa-dosa, saya ampuni dosamu itu, kata Allah. Wala ubali, saya tak pernah teringat lagi dengan dosa yang kamu lakukan itu. Ya, hendak ingat lu. Manusia ingat. Lun kalau pemaaf dia syahadat. Ya, cuma ingat mentang ingat. Temu dia mentang ingat don pegat dia syahadat. Ya, mentang ingat. Tapi sudah dimaafkan. Nyo kalau pemaaf kaji lu pemaaf. Cuma lah hati tinggal dah. Itu ketika tinggal kapan-kapan akan muncul kembali itu. Setelah 20 tahun yang akan datangnya muncul kembali, Pak. Tipulannya jamu ni pegaje dulu ni. Ya, kamu lagi demi lemai. Padahal dulu sudah kita maafkan. Itulah makanya Allah mengatakan la ubali. Kalau kamu minta maaf kepadaku, saya tidak pernah mengingat lagi apa yang kamu lakukan. Kalau kamu minta maaf kepadaku, masalahnya ada lagi maaf. Bahkan Allah mengatakan lagi, kalau kamu mendatangiku, dosamu itu kata Allah hampir sampai ke langit, kata Allah, akan saya maafkan, tapi dengan syarat jangan sirik kepadaku, kata Allah. Wala ubali, saya tidak akan pernah teringat lagi dengan dosa yang kau lakukan, kata Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walahum azabun alim. Jadi lam ini namanya lam tamlik namanya. Jadi lam tamlik itu mereka itu berhak namanya. Mereka berhak untuk mendapatkan azabun alim, azab yang pedih. Maksud azabun alim itu identik dengan kulit. Ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Karena untuk memberikan pendekatan kepada manusia. Untuk perasa itu adalah kulit. Kulit itu perasa. Lidah juga perasa. Tapi tidak dikatakan lidah di sini. Kenapa kulit? Karena kulit itu lebih dominan untuk merasai apakah panas atau dingin dan lain sebagainya. Ketika kita kepanasan, kita pegang kulit, tu udah lego ya, Pak. Ketika kita kedinginan, kita lebih dah lego, Pak. Kita pegang juga kulit, Pak. Tidak kita pegang hati, tu udah lego hana, Pak. Karena semuanya itu di kulit, Pak. Makanya Allah mengatakan, kalau ingin tahu bagaimana azab neraka, ya, Pak. Coba kamu zalimi kulitmu, kata Allah. Begitu sengsaranya orang di neraka itu. Makanya azabun alim itu identik dengan kulit perasa. Nanti ada satu lagi azabun muhin. Ya, muhin itu apa? Azab yang menghina dia. Ini biasanya untuk pemimpin ini, untuk pemimpin. Termasuk pemimpin keluarga, termasuk pemimpin kampung, termasuk pemimpin negeri. Ini akan kalau dia berbuat masalah, maka dia akan diazab di depan masyarakatnya, di depan rakyatnya. Kalian roh hebat hadron. Kalian di masyarakat, oma pemimpin kamu lagu, oma dengku kamu lagu hebat. Mereka semua melihat. Penggunaan kalimat azab untuk mereka, azabun muhin, azab yang menghina mereka. Maka kalau kita baca di Al-Quran nanti ada azabun muhin, itu sebelumnya pasti cerita tentang pemimpin-pemimpin. Itu pasti cerita tentang orang-orang yang memimpin orang lain, termasuk Fir'aun. Yang Fir'aun azabun muhin, dia akan dihina di depan kaumnya suku Qibti dan Bani Israel. Lihat sekalian ni, beci hebat hadron. Ya nama. Qarun begitu Numrud begitu juga akan diazab di depan rakyatnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bima kanu yakdzibun, atau dibaca yang kedua bima kanu yukadzibun. Ya, ini ba ilsa. Maka jangan pernah berbohong. Seorang yang berbohong mendustai Rasulullah, mendustai Al-Qur'an, mendustai Allah Subhanahu wa taala, nya kamu lainnya penyakit lemati, ya.
Anak budaya pegah. Lun hana ada penyakit dalam hati. Kalau sudah mendustai Al-Qur'annya kamu lain penyakit. Mendustai Allahnya kamu lain penyakit. Mendustai Rasulullahnya kamu lain penyakit. Bagaimana mendustai Al-Qur'an? Artinya apa? Dia apa namanya? Berdustakan begini, berbohong. Ucapan mulutnya begini tapi perbuatannya lain. Dia sudah mendustai. Ketika salat, Allah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, inna salati salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku matiku karena Engkau ya Allah. Ya. Tapi wate penaji kata tak ada makan bina ya Allah ya kamu lain Allah. Ini pendusta namanya. Dia ngomong begini berbuat begitu. Ya. Maka orang munafik juga seperti itu. Makanya kalau kita sudah berbohong begitu tidak sesuai perbuatan dengan ini perbuatan dengan perkataan itu sifat-sifat munafik sudah mulai ada. Ya, titik-titik munafik itu sudah mulai ada. Maka ada yang membaca bimakanu yakdzibun satu, ada yang membaca bimakanu yukadzibun. Apa bedanya? Yakdzibun sekali bohong, yukadzibun berbohong. Hati-hati kita berbohong apalagi sama anak. Pada suatu hari ada seorang ibu, ya. Jadi seorang ibu itu hadis ini diriwayatkan memang oleh anak itu sendiri, Pak. Anak itu sendiri. Jadi waktu itu ibu ini dia bermain sama anaknya, tiba-tiba datang Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Apa kata ibu ini? Nak, kamu pindah saja dulu nak ya. Kamu pinggir ada tamu nak. Nanti akan ibu kasih sesuatu. Ya, Pak. Kata ibu ini. Rasulullah mendengar ucapan itu. Apa kata Rasulullah? Bu, ibu janji apa tadi sama anak ibu? Alah pokoknya saya kasih sesuatu lah. Oh sesuatu yang baik-baik je, harus je lah. Saya akan berikan korma. Kalau ibu tidak berikan, ibu sudah dicap sebagai pembohong. Ya, memang. Ibu sudah dicap sebagai pembohong. Kita kan biasa, nek tajuknya tablonya. Hana ke belum? Kita yang lain pun pegang. Halah hana tu minggu ke dalam tablo. Yang pembohong. Makanya Rasulullah mengatakan hati-hati walaupun berbohong itu hal yang kecil. Hati-hati, Pak. Ya. Walaupun cuma sekali. Ini bedanya yakdzibun itu sekali berbohong. Yukadzibun terus berbohong. Karena Rasulullah mengatakan kalau seorang sudah sekali berbohong, dia akan berbohong lagi. Sudah berbohong, dia berbohong lagi. Maka hati-hati orang menjadi orang pembohong. Contoh, kita ada HP, ditelepon sama teman. Ini janjian ketemu di mana? Ketemu di Pekaceh. Pada telepon, halo, nyopan. Makanya kecanggihan itu sudah menjadi kita sebagai pembohong. Banyak OTW. Pada menteri rumah ya Pak. OTW. Kita yang OTW kawasan dah. Ya, kata tanam dia Pak. Oh nyo mentang kawasan Lam Lagang. Padahal dia menteri rumah Pak. Oh menyo di Lam Lagang, belum sangka dia kan. Oh malun kalau buat kedainya dia ka bohong lah ya Pak. Maka ketika dia pertama berbohong dulu. Atau hok kata oleh. Oh malun hana bak kedai yang kedai bangunan lun, kedai ji oh ji pun belum sesuatu bak kedai bangunan. Dia belum wire tu Pak. Oh kalau lebihnya ke bohong lah Pak. Makanya sekali berbohong seorang berbohong dia akan terus berbohong sehingga menjadi kadzaban seorang pembohong kata Rasulullah. Maka jangan bohong-bohong ya Pak. Ini kalau kita baca yakdzibun sekali bohong. Yukadzibun terus berbohong. Artinya sama saja. Jadi kata orang munafik itu walaupun dia sekali itu cuma 3 berbohong ya sama saja ya Pak ya. Cuma sama saja. Sekarang kita lanjut. Oh, nak lewat. Bubur. Oh ya. Ada bubur. Jadi kita lanjut sedikit saja, setengah saja. Ya, setengah saja ayat ini. Ya. Wa idza qila lahum. Ya, ini wa idza itu cerita tentang masa depan. Sudah. Ketika kalimat idza ketemu dengan qila, kalau di dalam terjemahannya coba dibaca sebentar. Dan apabila dikatakan kepada mereka. Iya. Apabila dikatakan kepada mereka. Idza kalau sudah ketemu dengan qila, wa idza qila itu maknanya apa? Laisat bi marrah, bukan sekali 2 kali, sudah berkali-kali dinasihati. Ya, ini wa idza qila. Jadi bukan qila kadang-kadang apa tidak. Idza ketemu dengan qila itu maknanya laisat bi marrah, bukan sekali 2 kali. Sudah dinasihati beberapa kali. Ya. Orang munafik itu kan tidak ada nasihati kami. Wa idza qila. Sudah berapa kali orang ngomong jangan begitu. Tetap dia lakukan juga. Ya. Ini makna qila di sini. Ada juga yang mengartikan Imam Al-Baghawi an-nahyu ya Pak, larangan-larangan. Itu bukan sekali 2 kali tapi sudah berkali-kali dinasihati tapi tidak mau mendengar juga. Ya.
dinasihati apa? Jangan seperti ini, bil jahalah, bil talalah. Jangan kamu bodoh. Kalau bodoh ibadahmu ditolak. Aneh dengar cik. Jangan kamu dengki. Kalau kamu dengki rahmat tidak turun, berkah tidak ada. Aneh dengar cik. Ya, aneh dengar cik. Salah satunya yang lain, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ini yang banyak keliru kita mengenai pemahamannya. Coba dibaca. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sudah. Jangan buat kerusakan. Boleh kerusakan. Apakah menebang pohon kayu? Apakah kerusakan menebang pohon kayu, kita buat kerusakan, kita bomnya, apakah itu? Ya. Maka sebagian orang salah memahami. Ketika nanti mengatakan jangan potong batang kayu nanti banjir. Tantang hana batang kayu. Dia mana ada batang kayu, kenapa tidak banjir-banjir? Katanya batang kayu cukup je banjir je nama. Beda betalah bakai, betalah draw katanya buka mati. Ya. Jangan salahkan pohon kayu, sayang pohon kayu emang. Lagi ada pokoknya aja setan. Sayang setan tidak duduk, kayak duduk dulu bukan setan. Pada hidro yang bukan lagi yang bukan setan. Diri dia sendiri yang buat dia seperti itu. Sudah dia salahkan kami. Maka setan mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci maki saya, caci maki dirimu sendiri. Yang buat maksiat itu kamu. Yang buat ini kamu, semua kamu. Keputusan ada pada dirimu. Kenapa salahkan saya? Ya ini begitu juga. Kita jangan salahkan pohon kayu. Wala tufsidu fil ardi. Jangan buat kerusakan di bumi. Bukan itu maksudnya. Penafsir semua sepakat wala tufsidu di sini itu erat kaitannya dengan apa? Ya, wala tufsidu fil ardi. Jangan buat maksiat. Ya, itu tufsidu, Pak. Ya, jangan buat maksiat di muka bumi ini. Karena sumber kerusakan itu pada maksiat. Jangan kamu mengurangi timbangan. Sumber kerusakan itu pada perbuatanmu. Jadi baik dapat tanah dulu. Kabanji, ya gara-gara abak kaya lo dapat tanah, emang putan abak kaya le, yang gara-gara anak dan abak kaya, ya mah. Jangan salahkan pohon kayu. Yang menyodor jauh yang mandu sana itu mah. Anak dan abak kaya, mah. Tidak pernah banjir mereka. Yang menyoba jengok, bakal ngop karena mereka di sebuah lembah gini mah. Sebuah lembah, tapi tidak banjir. Ya. Kita tidak ada lembah, kita bukan lembah, kita airnya pun ada aja, tapi banjir cik. Ya, maka makna wala tufsidu, jangan buat maksiat. Ya. Jangan buat maksiat di bumi ini. Kalau ingin aman, jangan buat maksiat. Kalau ingin aman, jangan jadi orang munafik. Kalau ingin aman, ketenangan jiwa, jangan dengki sama orang lain. Kalau ingin aman, jangan jadi orang bodoh. Ya, belajarlah kamu terus menuntut ilmu. Kalau ingin aman, jangan cinta kepada maksiat. Ya, ini makna wala tufsidu fil ardi. Jadi bukan berarti apa namanya. Sekarang kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir begitu juga. Wala tufsidu kata Imam Ibnu Katsir. Itu tufsidu masuk al-ma'asi wal kufru. Jangan kamu kafir, jangan musyrik, jangan kamu itu berbuat maksiat. Itu masuklah wala tufsidu fil ardi. Syekh Tantawi mengatakan begitu juga. Wala tufsidu fil ardi, la ta'mal ma'asi. Jangan buat maksiat. Kalau kamu sudah buat maksiat itu dinamakan dengan membuat kerusakan di bumi ini dengan perbuatan. Makanya itu kekirim lenyau, kekirim lenyau. Kita sekarang salah paubat ya, Pak. Ketika banjir tak ubat pun kan ada ubat dan minta bakai. Oh yang kau bakai. Kata putalah hulu kau bakai. Ketika terjadi apa lagi misalnya banjir dan lain sebagainya. Ketika terjadi gempa, kata putalah bungo lempengan sudah patah dan lain sebagainya. Kata putalah lempengan. Ya tanah drong dan nyawa. Karena kita berbuat maksiat. Coba kita tidak berbuat maksiat. Artinya kalaupun berbuat maksiat kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan akan turun di kampung itu. Rahmat akan turun di kampung itu. Ya bagaimana turun rahmat di kampung yang mati bubur pengegok mentang mengurangi timbangan. Makanya mengurangi timbangan kalau dosa orang terdahulu itu dibuka gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan banjir dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian. Bubur kayak mereka. Ini berarti setengah saja, Pak, setengah saja. Setengah lagi insyaallah kita lanjut pertemuan selanjutnya menyangkut ilmu banyak oleh Allah. Ya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.